Awas nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru akhirnya rilis juga. Spoiler lengkap One Piece 1140 sudah dihidangkan oleh para leaker. Chopper Gaban ternyata lebih kuat dari Yonko. Luffy diayam-ayamin sama Gaban. Dan akhirnya tambahan dua anggota Ksatria Suci dengan kekuatan buah iblis yang sangat berbahaya pun muncul di Elbaf. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1140 mendapatkan judul Chopper Gaban. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Di dalam markas rahasia milik Usopp, si Wowo diperlihatkan menyerang ulti dengan pisau. One Piece 1140 dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Luffy sangat bersemangat untuk mengambil kunci rantai milik Loki yang dibawa oleh Gaban. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Luffy, namun Gaban berhasil menghindari semua serangan dari Luffy. Bahkan serangan Gear Second Luffy yang memiliki kecepatan tinggi pun berhasil dihindari olehnya. Zoro masih memperhatikan pertarungan antara Luffy dan Gaban. Dia menyadari jika Kenbunsoku Haki yang dimiliki oleh Gaban benar-benar sangat hebat. Gaban terlihat mengendalikan pertarungan dan memukul Luffy beberapa kali hingga membuat Luffy terpental. Luffy mulai frustrasi, dia pun tak segan-segan menggunakan serangan yang memaksimalkan wujud gear keempatnya. Yap, serangan tersebut memang memberikan dampak yang sangat besar, namun hal itu percuma saja karena Chopper Gaban masih bisa menghindari serangan Luffy tersebut. Gaban yang sedari tadi menggunakan tangan kosong akhirnya mengeluarkan kedua kapak Wiro Sablengnya. Dia menggunakan serangan yang memiliki nama. Serangan tersebut menghasilkan banyak sekali tebasan yang mengarah pada Luffy. Luffy berhasil menghindari beberapa tebasan tersebut. Zoro tiba-tiba ikut masuk ke dalam pertempuran dan berhasil menahan sebagian tebasan kapak milik Gaban untuk melindungi Luffy. Nami dan Road hanya bisa berteriak melihat pertarungan menegangkan antara Luffy dan juga Chopper Gaban. Luffy yang semakin frustasi lalu berubah ke wujud Gear 5 miliknya dan bersama Zoro bersiap untuk menghadapi Chopper Gaban. Tetapi Gaban tiba-tiba menyerah dan memberikan mereka kunci rantai milik Loki. Luffy dan Zoro terkejut melihat reaksi dari Chopper Gaban, padahal mereka berdua sudah bersiap dengan kekuatan penuh untuk sekedar melawan kakek-kakek tua seperti Gaban. Zoro kembali bertanya pada Gaban mengenai siapakah dia sebenarnya. Gaban tertawa dan menjelaskan jika dirinya adalah tangan kiri dari Raja Bajak Laut Roger, Chopper Gaban. Luffy, Zoro, dan Nami terkejut mendengar pernyataan dari Gaban. Mereka tak menyangka bisa bertemu lagi dengan mantan kru Bajak Laut Roger setelah Crocus dan juga Rayleigh. Setelah memberikan kunci rantai milik Loki pada Luffy dan Zoro, Gaban langsung pergi meninggalkan Kastil Aurus. Dan kemudian berpindah ke burungnya Shamrock dan Gunko. Shamrock meminta Gunko untuk segera menghubungi anggota Ksatria Suci yang lain agar segera berteleportasi ke Elbaf. Shamrock ingin segera mengakhiri misinya di Elbaf. Tujuannya saat ini yaitu untuk menangkap anak-anak raksasa Elbaf yang akan mereka jadikan sebagai sandera. Sehingga para raksasa Elbaf tak memiliki pilihan lain selain untuk tunduk di bawah pemerintah dunia. Jika terjadi banyak perlawanan dari para ksatria Elbaf, terpaksa Shamrock akan mengadakan perburuan dengan menghabisi para raksasa Elbaf yang melakukan perlawanan. Mirip seperti apa yang terjadi pada insiden Guts Valley. Shamrock dan Gunko berhenti di tengah-tengah hutan. Gunko lalu menciptakan lingkaran sihir bernama Abyss di hutan tersebut. Dan kemudian dia memanggil dua anggota Ksatria Suci yang lainnya. Ksatria pertama adalah Saint Somers dari keluarga Shepherd. Keluarga yang sama dengan Jupiter yang merupakan salah satu dari kakek Sugiono. Somers adalah pria besar dengan rambut panjang, janggut, dan kacamata. Ksatria Suci yang kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Leitmotiv. Sepertinya dia memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Kirin karena dia muncul dalam bentuk hybrid antara manusia dan Kirin. Shamrock bertanya, mengapa dua Ksatria Suci muncul di hadapannya padahal mereka hanya membutuhkan satu orang Ksatria Suci saja. Gillingham menjelaskan bahwa Shamrock harus kembali ke Merijoa. Di akhir chapter, Shamrock mengatakan pada kedua Ksatria Suci yang baru saja tiba jika mereka akan bermain di Elbaf.
Yap, Shamrock menjelaskan mengenai misi penaklukan Elbaf pada dua anggota Ksatria Suci yang baru saja tiba. Mereka akan menangkap anak-anak raksasa Elbaf. Setelah itu, mendeklarasikan Elbaf sebagai bagian dari pemerintah dunia. Apabila ada perlawanan, maka Elbaf akan langsung menjadi permainan berburu, dan para Ksatria Suci boleh menghabisi siapapun yang melawan mereka. Yap, menarik, ternyata Skopper Gaban menyerahkan kunci Borgo Loki dengan pertimbangan. 1. Dia telah mendeteksi kedatangan dua orang luar ke Elbaf, Shamrock dan Kunko, dan sekarang dia kembali mendeteksi dua orang kuat lain yang datang. Kemudian, dengan persepsi Skopper Gaban, dia meyakini bahwa orang-orang kuat lain masih akan terus berdatangan. Kedua, kemunculan orang-orang kuat itu secara tiba-tiba membuat Skopper Gaban langsung mengambil langkah preventif untuk memfokuskan diri kepada mereka daripada bermain dengan Luffy. Ketiga, teleportasi bisa dilakukan dengan kekuatan buah iblis atau dengan teknologi mutakhir. Namun apapun caranya, menargetkan Elbaf bukanlah suatu pilihan spontan atau acak dari sang pengirim. Pasti ada sesuatu di Elbaf yang mereka cari. Dan dengan pengalaman tinggi di Elbaf selama 20 tahun, Skopper Gaban tahu apa yang harus dia lindungi di sana. Keempat, Skopper Gaban sudah melihat kekuatan Luffy. Dengan penilaian itu, dia mengambil kesimpulan bahwa Luffy tak bisa menangani masalah yang akan dihadapi Elbaf dengan mudah. Skopper Gaban akan mengambil resiko membebaskan Loki untuk menjadi penjaga Elbaf. Setidaknya Skopper Gaban tidak akan dihakimi karena bukan dia yang secara langsung membebaskan Loki. Skopper Gaban sudah memantau Loki selama kurang lebih 20 tahun. Di masa yang panjang itu, dia sudah memiliki penilaian orang seperti apa Pangeran Elbaf tersebut. Dan diyakini penilaian itu adalah Loki bukanlah orang yang jahat. Dia hanya remaja bandel. Loki bisa menjadi pahlawan Elbaf jika dia dapat menemukan seseorang yang bisa menggerakkan hatinya. Pada akhir One Piece chapter 1140, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Dan itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah spoiler dari para leaker untuk One Piece terbaru, yaitu One Piece 1140. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.